Assalamualaikum, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Hari ini saya mau nggak kemana-mana, saya hari ini pengen ngobrol-ngobrol aja di rumah ya, sekitar obrolan apa aja yang mau diperbincangkan. Pokoknya nyantai aja ya guys. Sambil harusnya sih ngopi ya, harusnya ngopi, tapi kopinya nggak ada. Nah, perkenalkan ini channelnya Ki Arif Jogo Kalen ya. Kebetulan ini suami saya tersayang. Suami saya tersayang. Kita mau ngobrol apa nih? Topiknya apa enaknya? Gak tahu ya. Topiknya apa ya? Pokoknya cerita tentang masalah anak, terus masalah tentang sekitar kita aja, jangan terlalu jauh-jauh tentang kita yang sering ribut. Topik yang lagi hot dan lagi panas-panasnya itu apa? Apa coba? Covid? Bukan. Apa? Perceraian yang semakin merebak. Masya Allah, jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Kita biar nyantai sambil ini dulu sambil ini makan jajanan kudapan. Penyebab perceraian itu rata-rata karena pertama itu dari faktor ekonomi. Kebanyakan rata-ratanya karena faktor ekonomi. Kalau saya mah disyukuri aja, walaupun itu misalkan penghasilan suami saya yang misalkan penghasilannya rada di bawah, kita jangan terlalu melenceng yang tinggi-tinggi, di bawahnya kita syukuri aja. Soalnya kan namanya rezeki itu kan berbeda-beda ya, tapi yang mengaturkan hanya Allah. Sekarang saatnya rezeki yang lebih bagus ada di orang lain misalkan ya, siapa tahu untuk nanti kedepannya kita yang kebagian ya rada mulus lah, maksudnya dalam arti rezeki ada yang perubahan ada gitu. berlebih. Amin. Ada berlebih. Terus apa lagi Ki Jogo Kalen? Ya itu topiknya rata-rata. Nah, dari faktor ekonomi tersebut terus bisa merebak kemana-mana. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terus terjadinya pokoknya dari satu kasus faktor ekonomi itu bisa sampai kemana-mana. Susah juga ya, soalnya kan tiap orang itu kan beda-beda dengan masalahnya. Tapi emang tidak bisa dipungkiri perceraian itu sekarang lebih merebak lah, terlebih di musim pandemi sekarang ya. COVID itu. Aku lihat di TV kan ada ini pengadilan negeri, kebanyakan yang itu yang bercerai, bahkan nomor satu dalam artian banyak lah. Itu tergantung kita menyikapinya gimana ya. Kalau dalam masalah hubungan antar manusia ya, terutama dalam hal perkawinan itu memang susah untuk menyatukan dua pikiran, dua kemauan, dua pribadi yang kadang-kadang sangat bertolak belakang. Itu yang susah. Terus mungkin dari kultur atau budayanya yang berbeda, misalnya saya dengan istri saya orang Sunda, terus saya orang Jawa, kan jelas kulturnya itu, budayanya itu udah berbeda antara budaya orang Jawa dan budaya orang Sunda. Nah, sekarang saya beralih bertanya ya. Menurut kamu diri saya itu gimana? Saya jujur itu mah jawab. Jangan Maksudnya pertanyaan kamu itu harusnya lebih spesifik. Ya, spesifik aja. Gimana itu dalam hal apa? Misalnya ya, sifat segala macam. Atau ya dari kepribadian juga, terus ya sifat, watak. Pokoknya jujur lah, terutama dari faktor ekonomi. Ya, faktor ekonominya jelas. Kita kan berkecukupan.
Dalam arti Dalam arti kata serba cukup, apa cukup, nggak ada yang lebih. nggak ada lebihnya. Itu maksudnya Untuk berkecukupan. Nah kalau pengen lebih teh kayak teh, ya alhamdulillah nggak bisa. Saya mah jujur aja. Tapi ya Nah nggak itu artinya berkecukupan. Ya alhamdulillah setelah sekian tahun kita menikah itu mempunyai 2 orang putri yang yang satu udah bekerja, udah ya mungkin sebentar lagi akan married, mudah-mudahan doanya aja. Nah, satu Itu loh hasil yang pasti. Emang sebagai orang tua itu sebenarnya kewajibannya cuma satu, membesarkan anak dan mensukseskan anak itu ya, tadi. tujuan hidupnya itu kita. Itu kita, tapi nggak tahu dengan yang lain di mana lah. Coba saya nggak bisa apa terlalu mentargetkan terlalu jauh. Misalkan, wah harus gini nggak bisa. Semua berjalan mengalir apa adanya. Kadang-kadang apa yang kita targetkan atau apa yang kita harapkan atau kita cita-citakan itu malah di luar rencana, maksudnya nggak tercapai. Kadang-kadang malah seperti itu. Dan yang nggak kita targetkan itu malah tercapai. Iya. Mungkin itu loh namanya pengajaran dari Allah bahwa untuk keikhlasan itu tadi. Nah susah itu memang ikhlaskan artinya nggak ada harapan apa-apa. Nah itu yang agak susah. Agak susah kan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masih samar ya, pengen gimana ya. Kita lihat keadaan dulu. Contoh saya ya. Saya alhamdulillah sampai detik ini bisa menyesuaikan dengan keadaan suami saya. Terus dari ya pokoknya dari segala macam bisa ngikuti gitu. Dulu kan saya menikah itu ya sebenarnya ya sungguh jauh lah. Maksudnya jauhnya sama ya emang dari suku yang lain ya. Saya kan Sunda, jadi suami saya kan orang Jawa. Jadi saya ibarat ikut suami ya, diboyong sini ya, harus saya ikuti. Soalnya kan itu udah kewajiban juga ya. Nah, maaf ya guys, udah lapar ini. Ya sebenarnya di dalam kita berkehidupan dan bermasyarakat serta maksudnya pergaulan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari, yang paling susah dari beragama Islam itu adalah praktek. Ya. Kalau teori itu semua orang bisa mengejar, bisa belajar dari kitab, tapi prakteknya itu dalam kehidupan sehari-hari itu yang susah. Coba ditanyain ke ustadz, dia hafal sekian ratus hadis atau 1000 hadis atau berapa, bisakah dia mempraktekkan 10% dari apa yang dia hafalkan? Nah itu karena ilmu agama itu bukan teori, praktek. Makanya yang sulit itu mempraktekannya. Ngomong itu bisa, semua orang bisa. ngomong itu bisa. Yang namanya teori itu mau ditinggikan di kayak gimana pun juga ya gitu, tapi prakteknya turun terjun langsung dalam kehidupan kita sehari kayak gimana, dalam kehidupan nyata. Nah itu real. yang susah, real praktek. Makanya saya bukan mengajari ke ini ya, maksudnya atau untuk yang milenial saya kayak sekarang ya, misalkan yang apa nikah misalkan di bawah umur atau gimana, berusaha untuk bisa menyatukan antara dua perbedaan pendapat itu, dua ya, pribadi, suami lah, dua karakter yang jelas berbeda. Itu bisa bersatu dalam rumah tangga dan langgeng. Jadi kalau sudah terjadi pernikahan misalnya Anda dengan siapapun itu, usahakanlah untuk mempertahankan apapun keadaannya. Kalau masalah ribut-ribut itu lumrah ya Mas ya. Iya, kita juga sering ribut, aduh. Ampun, itu sampai tiap hari mah ada selalu masalah.
Tapi ya kita kembalikan lagi ke masalahnya kayak gimana. Kita emang nggak sama-sama egois lah. Jadi udah segitu mah ya udah. Tapi saya kadang gimana, aku kan orangnya cepat tersinggung gitu ya. Jadi kalau dimarah gitulah sama suami, dibentak atau gimana, ya kayak gimana lah ya, sakit hati. Sakit hati, terusnya paling nangis, pemecahannya ya nangis. Emang banyak sih keluar air mata, tapi ya karena udah kebal, kita udah memahami satu sama lain ya. Saya udah tahu karakter suami saya gimana. Ini maaf, bukannya saya kayak menggembor-gemborkan istilahnya aib suami atau gimana, enggak ya. Jadi apa yang terjadi lumrah lah, semuanya juga pasti merasakan yang udah berumah tangga itu kayak gimana. Terlebih kan saya dengan suami saya rumah tangganya udah lama juga, udah berapa ya, 25 tahun. 25 tahun, anaknya udah gede. 25 Tapi ya gitu lah, selalu ada masalah, masya Allah. Tapi saya udah kebal kok. Ya setiap orang itu memang punya masalahnya sendiri-sendiri, itu pasti. Kita mungkin misalnya aja kita ambil contoh itu, ada teman saya yang lumayan lah berada, dia bisa dikatakan konglomerat, Melarat, konglomerat. Ngomong aja sampai ngomong melarat. konglomerat itu. Maklum guys. Dia udah itu, dia punya kesusahan sendiri. Kalau makan itu nggak terasa enak, dan dia itu kalau malam nggak bisa tidur. Saya juga nggak bisa tidurnya itu dengerin. setelah subuh. Saya juga nggak mau kalau makan garam terus. Ya pengennya makannya ya. Bukan, maksudnya dia tuh makan itu nggak terasa enak lagi. Nah itu kan bisa. Bahkan Maksudnya, kan kita meskipun makan dengan nasi dengan sambal atau iya, dengan masih terasa nikmat. Jiwanya kan? nggak tenang. Iya, mungkin saja karena dia Atau memikirkan punya hal lain, faktor lain, kenapa ada hartanya biar enggak berkurang. Kan gitu, ada Ya, pikirannya loh. sendiri gitu. Tapi yang lebih bagus, yang banyak kata itu jangan lupa bersedekah. Ya. Karena sedekah itu bisa mengalirkan rezeki juga. Itu paling apa? Dilipat gandakan. Bukan mengalihkan, maksudnya mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Ya kalau itu kan tadi pertanyaannya kan kamu ini apa? Supaya hartanya tidak hilang gitu kan? Iya. Ya lebih bagus kalau menurut saya dikasih itu ya lebih baik kita sedekahkan. Insya Allah biar mengalir. Barokah. Barokah itu kan berbarokah dan bermanfaat. Lebih kita menolong orang yang susah ya. Ya. Kita saling berbagi lah kalau ada, nggak jadi masalah. Dan kita tidak pilih-pilih kalau mau ngasih sedekah itu nggak kita harus memandang orang yang gimana karena sama aja. Misalnya saya juga ya beralih lagi ya karena saya juga nggak mungkin bisa sampai sejauh itu. Kita saling berbagi itu kan melihat dulu kemampuan kita segimana. Tapi lebih baik kalau saya mengarahkan untuk orang-orang yang ada gitu duitnya kelebihannya. Artinya gini loh, maksudnya sedekah itu Sedekahkan. bisa dilakukan oleh setiap orang. Meskipun Nah, kita cuma tersenyum itu juga sedekah. Iya. Sedekah itu bukan berupa duit ya atau gimana harta, enggak. Kita tersenyum ibadah itu juga sedekah. Iya, sedekah ke orang lain, maksudnya kita bertegur sapa dengan Itu memberikan senyum. Terlebih Itu senyuman itu tidak dibeli kok. Malah kita dapat pahala juga. Kita memberikan senyum sama orang ya. Enggak ibarat ketus atau gimana. Kan kita udah senang. Nah, coba kalau kita ketemu dengan orang terus kita ketus. Nanti kan ada timbul pertanyaan dari orang, "Loh kok itu ketus? Itu kenapa?" Kan enggak enak lah ya. Tadi aku mau tanya sama kamu tentang diri saya, gimana menurut kamu? Jadi kamu ya udah seperti ini. Maksudnya bukan kayak gitu, melihat saya ya gimana lah dari sifat watak pribadi. Kalau saya melihat si Jogo Kalet pertama, pertama saya itu melihat suami saya itu kasihan saya itu lebih berat daripada cinta. Rasa sayang itu lebih besar daripada cinta. Kenapa saya katakan kayak gitu? Yang kata yang namanya hati ya tidak bisa dipungkiri.
karena itu masalah perasaan juga. Saya sekarang lebih besar ke rasa sayang daripada cinta. Nah itu aja, sehingga bisa meredam semua masalah yang ada. Kayaknya gini, udah ada anak ya mau gimana lagi ya, terlebih kita udah tua, apalagi lah yang mau dipikirin. Tapi kadang kalau saya punya masalah atau gimana, ada rasa kesal ya sama suami gini. Kadang saya juga suka gini ya, orang lain itu kok kayak anak gitu ya. Tapi setelah dipikir, kenapa kita juga tidak membiasakan dengan perasaan kita bahwa hidup itu ya kayak apa adanya seperti ini gitu ya. Jangan terlalu memandang ke atas ya. Kenapa yang ke bawah juga tidak dilihat sama kita masih beruntung gitulah ya. Masih diberi kekuatan, ibaratnya kesabaran, terus ya rumah tangga kita tidak pucat kacir, masih bisa diredam, masih bisa disatukan. Walaupun sering loh kalau itu mah apa namanya ribut sampai Sering, bukan main, sering banget itu. pernah saya sampai kabur balik lagi ke Bandung dulu itu ya, masih baru nikah pernah dulu saya merasakan kayak gitu, pulang ke orang tua, tapi orang tua saya karena bijaksana paling bagus, saya itu malah dinasihati kayak gini. Tetap kita itu harus ibaratnya berbakti ya sama suami ya, karena kan ibaratnya orang tua tidak bisa gimana, tetap menyerahkan semuanya sama suami. Jangan lantas kita itu dirasuki omongan-omongan. Alhamdulillah orang tua saya sangat baik gitu, saya malah dinasihati harus gini, kamu harus pulang, kamu itu harus belajar dewasa gitu, harus merasakan emang yang namanya rumah tangga itu banyak masalahnya, gimana itu kita harus bisa meredamnya, harus bisa menyelesaikannya secara ya kekeluargaan kita juga berdua ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa awet. Nah, itu aja Ya alhamdulillah. udah dulu ya. Sekarang kan harus mau maghrib ya ini, jadi soalnya sore mau menjelang mau aja Udah maghrib. Nah sudahi dulu ya, nanti mungkin kita disambung lagi dengan obrolan yang kedua ya, atau selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.